Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenasy Farisya Putri, nomor absen 20. Kali ini saya akan menceritakan kisah dari masa lalu teman saya saat masih berada di bangku sekolah dasar. Saat itu, menjadi seorang pelukis terkenal merupakan cita-cita yang didambakannya. Tidak dapat dipungkiri, melukis merupakan hal yang menyenangkan baginya. Hal ini dikarenakan melukis merupakan aktivitas yang dapat memberikan kepuasan dalam mencurahkan perasaannya. Terkadang, jika merasa sedih, tidak ada yang dapat menampung cerita sedih ataupun seseorang yang dapat mendengarkan keluh kesahnya. Selain itu, aktivitas melukis ini menjadi hobinya karena ia merasa terhibur dengan melukis atau menggambar sesuatu tiap harinya tanpa tuntutan tugas. Hal ini menjadikan ia paham bahwa ia perlu mengembangkan minatnya dan menggapai mimpinya. Ia bertekad bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang ia impikan. Namun, tentunya realita tidak seindah harapan manusia. Saat itu, bagi beberapa orang, membeli kebutuhan sekolah atau sekedar barang yang diperlukan untuk memenuhi hobi pasti bukan masalah besar. Apalagi hanya sebuah krayon yang menyediakan 48 warna yang saat itu bisa didapatkan hanya dengan harga Rp50.000. Bagi beberapa orang, hal itu sangat mudah dicapai. Bahkan, yang memiliki krayon tersebut pun masih merasa kurang puas. Memiliki krayon lebih dari 50 warna berbeda, dengan tambahan pensil warna, kuas, cat air, dan alat melukis lainnya untuk menciptakan suatu karya lukis yang cantik adalah hal yang biasa bagi sebagian orang. Namun, tidak berlaku baginya. Hal yang dianggap biasa bagi sebagian orang merupakan keinginan terbesarnya kala itu. Ia tidak mampu untuk mendapatkan keinginannya karena takut untuk merepotkan kedua orang tuanya. Saat itu, 50.000 merupakan uang yang cukup banyak. Dengan rasa resah dan gelisah, ia terus memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang tersebut tanpa merepotkan kedua orang tuanya. Beberapa hari ia merasa murung. Sampai suatu ketika, saat ia menyusuri jalan dari pulang sekolah, ia melihat kotak kecil wadah permen bekas yang tergeletak di pinggir jalan. Kotak kecil berwarna biru langit itu terlihat lusuh. Sejenak ia memandangi kotak kecil itu. Tak disangka muncul ide cemerlang dari otaknya. Ia segera memungut kotak kecil itu dan dibawanya pulang. Sesampai di rumah, ia mencuci kotak kecil itu dengan sangat telaten. Juga mengeringkannya dengan lap kering yang ada di kamarnya. Setelah itu, ia merogoh saku seragam yang masih dipakai. Terdapat uang Rp7.000, sisa dari uang jajan harian yang diberi ibunya hari ini. Tanpa berpikir panjang, ia memasukkan uang itu ke dalam kotak kecil. Ia berpikir, jika sehari ia diberi uang saku sebesar Rp12.000 dari ibu, ia akan tabungkan sebagian uang tersebut untuk membeli krayon yang ia idam-idamkan. Walaupun sebetulnya ia sudah dibelikan ayahnya krayon kecil berisikan 12 warna. Tapi ia merasa belum cukup untuk dapat mengeksplor warna-warna indah yang bisa menciptakan lukisan cantik nantinya. Tentu sebenarnya ayahnya tidak melarang jika ia ingin meminta krayon yang lebih bagus. Namun, ia tetap tidak ingin merepotkan ayahnya dan orang tuanya. Terkadang, ia sadar harusnya ia bersyukur mendapat krayon 12 warna dari ayahnya. Namun, ia juga menyadari bahwa ia perlu krayon yang warnanya lebih beragam agar ia lebih bebas mengeksplor warna yang nantinya akan menghias lukisan indahnya. Dengan krayon berisikan 12 warna, tentu bukanlah krayon yang ia harapkan. Namun, disinilah Tuhan memberikannya kelebihan yang dapat dimanfaatkan dan tidak dimiliki oleh orang lain. Tuhan memberikan karunia yang indah untuknya, kreativitas yang ia miliki melebihi orang lain. Hal ini tentunya merupakan hal yang menakjubkan. Disinilah ia mengerti bagaimana mencampurkan beberapa warna agar mendapatkan warna lain yang berbeda. Tentu hal ini juga bukan hal yang mudah baginya, namun ia merasa senang menjalaninya. Teman-temannya pun menyadari hal itu. Mereka penasaran bagaimana ia bisa menciptakan warna-warna baru dan indah itu. Ia terus mengombinasikan semua warna hingga tercipta warna hijau lumut, toska, ungu, biru, orange,
merah, pink yang beraneka ragam. Tentu, keahlian ini membuat banyak temannya merasa takjub. Dari sinilah tumbuh rasa kepercayaan diri baginya. Ia berpikir, dengan keterbatasan yang ia punya, ia juga memiliki kelebihan yang sangat menguntungkan, yakni kreativitas. Maka semangat melukisnya kian terus bertambah. Ia menemukan kebahagiaan dan kebanggaan diri sendiri ketika bermain dengan warna-warna indah. Melihat bakat yang dimilikinya, sang guru pun mulai merekomendasikannya untuk mengikuti berbagai lomba menggambar. Walaupun awalnya ia merasa tidak pantas karena hanya memiliki krayon 12 warna. Namun sang guru terus memotivasi dan mendukungnya. Hingga dalam kurun waktu setahun kala itu, ia sudah menjuarai 8 lomba menggambar yang ada di daerahnya dengan hanya memakai 12 warna dari krayon tersebut. Ia mendapatkan banyak uang hasil hadiah memenangkan berbagai lomba tersebut. Tentu saja uang itu ia sisihkan untuk membeli berbagai keperluan alat melukis yang dapat mendorongnya untuk dapat menciptakan lukisan-lukisan yang semakin indah. Tak lupa, ia juga memberikan sebagian uang tersebut kepada ayah dan ibunya. Ia berpikir bahwasannya semua ini tidak lepas dari peran ayah dan ibu. Krayon 12 warna itu adalah hadiah terbaik yang diberikan oleh orang tuanya sebagai alat untuk meraih cita-citanya. Ia sangat bersyukur memiliki orang tua yang selalu mendukung dan berusaha memenuhi kebutuhannya. Walaupun mereka bukan dari keluarga yang berada, namun kedua orang tuanya terus berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ia dapat membuktikan bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Daripada terus merutuki diri atas kekurangan yang ada, lebih baik berfokus untuk dapat mengasah kelebihan yang Tuhan berikan pada masing-masing individu. Dari cerita ini, dia sadar bahwa kehidupan bisa saja dibuat dengan cara kita menciptakan warna baru dalam hidup. Seperti halnya 12 warna yang dapat dikombinasikan sehingga terciptalah warna-warna baru. Sama halnya kehidupan manusia yang terkadang membutuhkan campur tangan orang lain untuk membangun rasa syukur dan kebahagiaan. Karena tidak dapat dipungkiri, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sebab kekurangan yang kita miliki terkadang memberi arti dan mengingatkan kita pada suatu yang tidak disangka-sangka dapat kita lakukan atas kehendak Tuhan. Kekurangan bukan selamanya hal yang buruk. Terkadang kekurangan membawa kita untuk menyadari kelebihan yang kita miliki. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamu mau batuk?